Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 200408027, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan memaparkan tiga materi, yaitu yang pertama ada konsep minat belajar, yang kedua macam-macam dan ciri minat, dan yang ketiga ada pengaruh minat terhadap kegiatan belajar siswa. Konsep belajar siswa. Minat belajar siswa merupakan minat yang memiliki kecenderungan untuk dan kegairahan yang tinggi dan keinginan besar terhadap sesuatu hal. Minat belajar adalah daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar. Minat ini tumbuh karena adanya keinginan untuk mengetahui dan memahami sesuatu, serta mendorong minat belajar peserta didik sehingga lebih sungguh-sungguh dalam belajar. Minat belajar, menurut Clayton Alderfer dalam Nasar, adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Berdasarkan definisi dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah energi, kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan belajar. Minat belajar tidak hanya bergantung pada kemampuan, namun juga bergantung pada apakah seseorang memilih tujuan penguasaan, yang fokusnya adalah mempelajari dari suatu kemampuan baru dengan baik, atau tujuan kinerja yang fokusnya adalah mendemonstrasikan atau memperlihatkan kemampuan kita pada orang lain. Dengan demikian, orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi berbeda dari orang lain dengan cara berikut. Pertama, mereka mencari tanggung jawab pribadi untuk mencari solusi dari permasalahan. Berarti mereka mengambil inisiatif untuk menemukan hasil, kadang-kadang bahkan ketika itu bukanlah masalah mereka. Kedua, mereka membutuhkan umpan balik yang cepat pada kinerja mereka. Mereka biasanya sangat frustasi ketika tidak menerima umpan balik, dan lebih cepat lebih baik. Kedua, mereka menetapkan tujuan tepat yang menantang. Mereka dengan semangat tinggi ingin mengontrol kesuksesan mereka sendiri. Mereka tidak ingin meraih sesuatu atau apapun secara kebetulan. Yang keempat, yaitu mereka ingin mengembangkan diri, sehingga mereka menetapkan tujuan yang menantang, tapi yang mereka anggap memiliki setidaknya kesempatan 50% untuk dicapai. Kedua, yaitu macam-macam dan ciri minat. Berdasarkan sifatnya, minat dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, minat personal, merupakan minat yang bersifat permanen dan relatif stabil yang mengarah pada minat khusus mata pelajaran tertentu. Minat personal merupakan suatu bentuk rasa senang ataupun tidak senang, tertarik, tidak tertarik terhadap mata pelajaran tertentu. Minat ini biasanya tumbuh dengan sendirinya tanpa pengaruh yang besar dari rangsangan eksternal. Yang kedua, yaitu ada minat situasi. Minat situasi merupakan minat yang bersifat tidak permanen dan relatif berganti-ganti, tergantung rangsangan eksternal. Rangsangan tersebut misalnya dapat berupa metode mengajar guru, penggunaan sumber belajar dan media yang menarik, suasana kelas, serta dorongan keluarga. Jika minat situasional dapat dipertahankan sehingga berkelanjutan secara jangka panjang, minat situasional akan berubah menjadi minat personal atau minat psikologi siswa. Semua ini bergantung pada dorongan atau rangsangan yang ada. Dan yang terakhir, yaitu ada minat psikologikal, merupakan minat yang erat kaitannya dengan adanya interaksi antara minat personal dengan minat situasional yang terus-menerus dan berkesinambungan. Jika siswa memiliki pengetahuan yang cukup tentang suatu mata pelajaran dan memiliki kesempatan untuk mendalaminya dalam aktivitas yang terstruktur di kelas atau pribadi, serta mempunyai penilaian yang tinggi atas nama pelajaran tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa siswa tersebut memiliki minat psikologikal.
Dan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri minat. Ciri-ciri minat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat tumbuh bersamaan. Yang kedua, minat bergantung pada kesiapan belajar. Yang ketiga, ada minat bergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, perkembangan minat terbatas. Yang kelima, minat dipengaruhi oleh pengaruh budaya. Dan yang terakhir yaitu minat berbobot emosional. Pengaruh minat terhadap belajar siswa. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa yaitu pertama cita-cita. Setiap manusia memiliki cita-cita dalam hidupnya, termasuk para siswa. Cita-cita juga mempengaruhi minat belajar siswa. Bahkan, cita-cita juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari minat belajar seseorang dalam prospek kehidupan di masa yang akan datang, sehingga cita-cita ini senantiasa dikejar dan diperjuangkan. Yang kedua, motivasi. Motivasi belajar seseorang akan semakin tinggi apabila disertai motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut D.P. Tampu Bolon, minat merupakan perpaduan antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. Yang ketiga ada belajar. Belajar dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar siswa yang awalnya tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu, lama-kelamaan akhirnya bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut. Minat belajar pun tumbuh sehingga ia akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Yang selanjutnya ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yaitu yang pertama faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat belajar. Faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Bahan pelajaran yang menarik minat belajar siswa akan sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya, bahan pelajaran yang tidak menarik minat belajar siswa tentu akan diabaikan oleh siswa. Sebagaimana telah disinyalir oleh Slameto bahwa minat belajar mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap belajar. Karena apabila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat belajar siswa, maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak akan ada daya tarik baginya. Yang kelima yaitu ada bakat. Melalui bakat, seseorang akan memiliki minat belajar. Ini dapat dibuktikan dengan contoh apabila seseorang sejak kecil memiliki bakat menyanyi. Secara tidak langsung ia akan memiliki minat belajar dalam hal menyanyi. Jika ia dipaksakan untuk menyukai sesuatu yang lain, kemungkinan ia akan membencinya atau merupakan suatu beban bagi dirinya. Oleh karena itu, dalam memberikan pilihan baik sekolah maupun aktivitas lainnya sebaiknya disesuaikan dengan bakat dimiliki. Yang terakhir yaitu hobi. Hobi bagi setiap orang merupakan salah satu hal yang menyebabkan timbulnya minat belajar. Contoh, seseorang yang memiliki hobi terhadap matematika, maka secara tidak langsung dalam dirinya timbul minat belajar untuk menekuni ilmu matematika. Begitupun dengan hobi yang lainnya, sehingga faktor hobi tidak bisa dipisahkan dari faktor minat belajar. Dan yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak. Sekolah, tempat mendidik, masyarakat tempat bergaul, juga tempat bermain sehari-hari dengan adanya alam dan iklimnya, flora serta fauna. Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung kepada keadaan lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu kelengkapan fasilitas belajar. Fasilitas merupakan sarana dan prasarana baik yang berada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan negatif
Lebih lanjut, Lina Sanjaya mengungkapkan definisi dari sarana adalah segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan peserta didik dan mendukung kelancaran serta keberhasilan proses belajar pada peserta didik yang meliputi media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang tidak langsung berkaitan dengan peserta didik, namun dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan proses peserta didik yang meliputi jalan menuju ke sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang tua. Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat belajar seorang siswa terhadap pelajaran. Apa yang diberikan oleh keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa anak. Dalam proses pengembangan minat belajar, diperlukan dukungan, perhatian, dan bimbingan dari keluarga, khususnya orang tua. Terakhir yaitu teman pergaulan. Melalui pergaulan, seseorang akan dapat terpengaruh arah minat belajarnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya. Khusus bagi remaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktivitas bersama-sama dan untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.